Shalom, selamat malam. Salam bertemu kembali pada acara malam hari ini, doa sehati GBIS Purwokerto. Apa kabarnya saudara pada hari ini? Saya yakin luar biasa. Hari ini bertepatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seluruh umat Kristiani, seluruh umat Tuhan, semua pada hari ini merayakan kenaikan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga mengatakan kepada kita bahwa Dia akan menyiapkan tempat bagi kita di sana. Dan nanti Dia pun berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk membawa kita bersama-sama ke tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan, bersama-sama dengan Dia di sana. Indah bukan? Itulah janji Tuhan. Dan sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia berkata bahwa kita akan menjadi saksinya, bukan cuma di Yerusalem, tapi sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung dunia. Nah, kita yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan pada saat ini, kita diperintahkan untuk menjadi saksi Tuhan. Saksi Tuhan yang seperti apa? Bukan hanya mengabarkan tentang kebenaran, bukan hanya mengabarkan tentang kabar baik, tetapi kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang menurut dengan firman Tuhan. Kita bisa melakukan pelayanan. Kalau kita tidak bisa mengabarkan Injil, kita tidak bisa mengabarkan kebenaran, ya kita bisa melakukan apa yang kita bisa, melayani Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan, beribadah kepadanya. Namun, ketika kita memuji Tuhan, tidak hanya cukup bahwa kita berkata, Tuhan terima kasih kami memuji Engkau. Tidak hanya mulut yang memuji, tidak hanya mulut yang bernyanyi, tapi Tuhan meminta kita agar seluruh jiwa raga kita, seluruh hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan, tulus dan ikhlas melayani Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa kita pada malam hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang menikmati acara malam hari ini, kita angkat satu pujian.
terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat berdoa sehati pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati kami semua pada malam hari ini, memberkati para pemirsa yang mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati hamba-Mu pada malam hari ini yang membawakan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada hari ini Tuhan, Engkau masih melawat kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan untuk dapat berada pada malam hari ini. Kami dapat menikmati syukur, kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik bagi kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau begitu baik pada malam hari ini bagi kami semua Tuhan Yesus. Kami Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami pada malam hari ini. Bangsa Indonesia Tuhan, kiranya Engkau menjamah bangsa kami, melawat bangsa kami Tuhan dengan lebih-lebih lagi, sehingga bangsa kami dapat menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang benar-benar memuliakan Tuhan, bangsa yang mampu keluar dari segala permasalahannya, bangsa yang mampu keluar dari segala keterpurukannya. Terima kasih, berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan daerah ini, Purwokerto dan sekitarnya. Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan di daerah ini. Engkau memberikan kebebasan bagi kami umat Kristen, umat-umat-Mu Tuhan, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini, di seluruh daerah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan daerah ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Nono Robi Harjo, agar setiap firman yang dibawakan pada malam hari ini dapat tertanam di hati kami, dapat menjawab segala permasalahan kehidupan kami, dapat menguatkan iman kami untuk kami dapat tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang menyediakan tempat bagi kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat. Apa kabar hari ini? Selamat Hari Raya. Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Hari Raya yang satu ini seringkali tidak mendapatkan tempat di hati kebanyakan orang Kristen. Sepertinya Hari Raya kenaikan Yesus ke surga itu hari raya yang biasa-biasa saja, ya kan? Apa bedanya dengan hari raya Natal, hari raya Paskah, Pak? Kira-kira, Pak? Sebagian besar umat Tuhan, umat Kristen ya, hari raya yang dirayakan dengan meriah itu biasanya hari Natal, hari kelahiran. Yang kedua Paskah. Nah, cuman untuk perayaan kenaikan Tuhan Yesus itu jarang sekali dipestakan ya, dibuat acara yang begitu meriah. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi demikian di kalangan orang Kristen, Pak? Sepertinya hari raya kenaikan Yesus ke surga itu menjadi anak tiri gitu. Nah, itu padahal ya, tanpa ada kenaikan tidak ada tempat bagi kita. Sebab Tuhan naik ke sana kan untuk menyiapkan tempat bagi kita. Kalau Tuhan nggak berangkat ke sana, nggak ada tempat. Belum siap berarti. Nah, ini yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Kita ingin ngobrol tentang hari kenaikan Tuhan ke surga. Kita mau membaca ya sekelumit dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan ayat 53. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, judulnya dalam Alkitab kita adalah kenaikan Yesus.
Kenaikan Yesus kemana? Tentunya naik ke surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 50 berkata demikian, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, kita akan melihat 4 ayat ini. Bagaimana kita dapat mengerti 4 ayat ini sampai dengan kitab kelanjutan yang ditulis oleh Lukas, yaitu Kisah Para Rasul. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini sebelum Yesus terangkat ke surga, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Jadi, kenaikan ke surga itu awal bahwa di situ Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya, para muridnya, dan memberikan pesan-pesan terakhir. Nah, biasanya pesan terakhir itu wasiat ya Pak ya? Wasiat biasanya. Ya, wasiat. Dan wasiat itu mau tidak mau harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan katanya walat. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi saat Tuhan Yesus itu memberkati para murid dan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Apa yang terjadi dengan para murid sekitar pada waktu itu ketika Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh kurang lebih 5.000 orang. Ya kan? Artinya Yesus naik ke surga itu tidak diam-diam, tidak dalam mimpi, Pak. Ya, tidak dalam mimpi, tapi ini pada siang hari. Kalau malam tidak kelihatan. Ya, artinya siang hari tidak diam-diam disaksikan oleh hampir 500 orang. Ya kan, dikatakan catatan Alkitab mengatakan demikian. Jadi Yesus terangkat ke surga, Yesus naik ke surga itu satu fakta sejarah dalam dunia. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan para murid pada waktu itu? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kira-kira apa yang mendasari mereka sangat sukacita kira-kira? Apakah mereka ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dengan api Pentakosta? Belum. Artinya Roh Kudus belum dicurahkan karena Yesus berpesan di atasnya, kamu harus tinggal di Yerusalem. Supaya apa? Supaya menerima janji Bapa, mengalami pencurahan Roh Kudus. Tapi sebelum mengalami pencurahan Roh Kudus, mereka ini bisa mengalami sukacita. Ya, bahkan dikatakan ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa itu dicatat tiap-tiap hari mereka ada dalam bait Allah karena memenuhi wasiat Tuhan Yesus, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Ya kan? Berarti sampai menunggu janji Tuhan itu, janji Bapa itu, mereka tetap berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan mereka dikatakan sambil memuliakan Allah. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu truly itu amin itu pasti, dan kenyataannya bahwa mereka senantiasa berada dalam bait Allah tiap-tiap hari dan memuliakan Allah. Dalam konteks memuliakan Allah itu mereka memuji Tuhan, mereka itu belajar pengajaran para rasul, ya,
bukan hanya kumpul di bait Allah numpang tidur. Ngobrol. Ngobrol ya kan? Ya, pada waktu mendengarkan para rasul khotbah mereka ngobrol sendiri, enggak, mereka itu benar-benar memperhatikan apa yang diajarkan oleh para rasul pada waktu itu, bukan ngobrol sendiri-sendiri, Pak. Iya. Ya kan? Dan dikatakan dengan sukacita, catatannya dengan sukacita, sangat, bahkan dikatakan sangat bersukacita, ayat 52. Ya, coba bayangkan apakah mereka tidak punya kerjaan kira-kira, Pak? Kok Ada. tiap-tiap hari mereka kumpul di bait Allah pagi siang malam, tiap-tiap hari senantiasa. Nah, kalau dibilang nggak punya kerjaan, mereka orang-orang kerja, karena Yesus memanggil orang-orang yang bekerja, bukan orang-orang pengangguran. Kalau Yesus manggil orang pengangguran, berarti kan orang-orang yang gimana, Pak? Daripada kamu nganggur sini gitu kan, ya kan? Daripada kamu nganggur, ayo ke bait Allah, ayo ke gereja, ayo memuji Tuhan, ayo berdoa karena nganggur. Tapi Yesus memanggil orang-orang pada waktu, para murid pada waktu ketika para murid itu sedang bekerja, bukan sedang menganggur. Jadi kira-kira orang pada waktu itu datang beribadah bukan karena nganggur, tapi menyediakan waktu. Menyediakan waktu. Karena ada janji Tuhan di situ. Karena ada janji Tuhan di situ. Nah, mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Tiap-tiap hari, kalau saya membaca terjemahan yang lain tuh, tiap-tiap hari mereka ada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, memuji Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya itu memberkati Allah. Ya, ternyata bagaimana sih kok kita umatnya bisa memberkati Allah? Ya. Blessing of God. Ya, memberkati Allah. Ternyata memberkati Allah itu adalah memberikan pujian, memuji Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah. Itu sama dengan memberkati Allah. Nah, tapi faktanya kebanyakan orang Kristen ingin Allah saja yang memberkati kita, ya Pak. Hampir rata-rata ya seperti itu ya. Mungkin karena dianggap kita bisa jadi kok jadi saya yang berkati Allah. Allah kan lebih kuasa. Nah kan take and give-nya mana kira-kira, Pak? Iya. Kita menuntut keinginan kita dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Kalau sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Iya. Kalau sedang susah, Tuhan tolong. Kalau sedang kesulitan, Tuhan tolong. Kalau nggak bekerja, Tuhan kasih saya kerjaan. Minta terus ya. Minta terus. Minta terus. Loh, terus bagian Tuhan mana kira-kira? Apakah cuma thanks God gitu kan? Thank Jesus gitu kan? Ya. Nah, ini yang seringkali banyak orang Kristen itu menjadi pecundang. Kenapa pecundang? Karena ngakalin Allah, ngakalin Tuhan. Tuhan itu diperalat, disuruh-suruh. Ya, pokoknya aku mau kerja, Tuhan berkati. Ya, aku mau bepergian, Tuhan jagai. Bahkan suruh jaga rumah segala. Suruh antarkan sampai tempat tujuan. Iya kan? Jadi pesuruh. Nah, bisa jadi Tuhan jadi sopir di situ. Ya kan? Nah, sampaikan ke tempat tujuan sampai selamat, pulang balik. Iya kan? Kalau berdoa kan gitu kan? Iya. Benar. Nah, terus di sisi yang lain, Tuhan tolong jagai rumahku, titip rumahan. Satpam apa? Ya, kita melihat di sini sebelum para murid dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu, walaupun ada kasus ya dalam Injil Yohanes mereka dihembuskan oleh Roh Kudus suatu ketika ya, tapi janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus, Tuhan akan mengirim seorang penolong itu baru tergenapi pada Pentakosta kan. Nah, sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, tapi mereka bisa sukacita, bisa ada dalam bait Allah, senang dengan firman Tuhan, Pak.
Padahal mereka belum dipenuhkan Roh Kudus. Bukan berarti kalau dipenuhkan Roh Kudus orang tambah rajin ibadah. Oh, mereka ini belum dipenuhkan Roh Kudus aja sudah rajin loh. Iya. Karena apa? Mempercayai apa yang Tuhan Yesus pesan. Kamu jangan pergi dari Yerusalem, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai janji Bapa itu digenapi. Artinya apa? Orang-orang pada waktu itu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka melakukannya, meresponinya. Iya. Ya. Kira-kira pada zaman ini kalau kita ambil kesimpulan, apakah orang-orang Kristen ketika Tuhan Yesus berfirman, loh, nanti ditanya, kapan Tuhan Yesus berfirman? Kan itu kan kata Pak Pendeta aja. Kira-kira kapan Tuhan Yesus itu berfirman? Kan itu cuma penjelasan Pak Pendetanya aja. Ya kan? Nah, sementara Tuhan berfirman melalui Alkitab, firman yang sudah tertulis, tidak ada firman baru. Iya. Ya kan? Kalau ada firman baru berarti harus ada nabi baru. Iya kan? Berarti ini belum cukup kan di bagian terakhir. Ada tambahan. Tidak ada tambahan lagi. Iya kan? Nah, coba kita cek, Pak. Apakah di situ dikasih apa? Konklusi? Ya, apa Pak? Konklusinya? Penutup. Wahyu pasal 22 ayat 18 ayat 21. Coba Pak baca Pak. Bukan kamus Pak. Penutup. Iya. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Stop dulu Pak. Pernah dengar nggak ada seseorang, oknum-oknum tertentu yang mengatakan, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara. Berarti ada firman baru. Iya. Padahal di sini dikatakan, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka. Kalau berani-berani nambah firman baru. Terus Pak. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kotak kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, orang-orang yang berani mengurangi firman, ya tadi yang menambahi dapat malapetaka. Ini yang ngurangi, ngutil, ngutil firman, iya kan? Dikatakan, dikatakan Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Artinya tidak dapat jatah tempat yang disediakan Tuhan Yesus itu. Diambil dari situ. Hilang. Berarti ketika Tuhan Yesus datang, dia nggak ikut angkutan itu Pak? Enggak ada jatah buat dia. Nggak ada jatah ya. Iya. Ya, jadi ini sudah fix. Alkitab itu sudah fix. Firman yang tertulis sudah fix. Tidak ada firman tambahan lagi. Ya, tapi bagaimana kita bisa mempercayai firman ini bahwa ini adalah perkataan Tuhan, ya pesan daripada Tuhan. Kita kembali ke Lukas tadi. Nah, sebelum para murid pada waktu itu dipenuhkan Roh Kudus, mereka mempercayai apa yang Tuhan Yesus katakan. Kamu harus tunggu, tinggal di Yerusalem sampai aku mengirimkan seorang penolong itu datang kepadamu. Dicurahkan Roh Kudus. Nah, disinilah kesetiaan diuji ketika mendapatkan pesan, mandat, wasiat, ya kan? Karena apa? Kita baca di atas, ya kan? Kenapa mereka begitu antusias untuk ada di dalam bait Allah tiap-tiap hari? Ayat 45 Pak, ke atasnya.
Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Yes. Kuncinya adalah pikirannya terbuka, dapat mengerti kitab suci. Lah kalau pikirannya nggak terbuka, maka dia tidak akan dapat mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, seringkali kenapa banyak orang Kristen itu tidak dapat mengerti akan perkataan-perkataan dalam kitab suci? Karena pikirannya masih tertutup, Pak. Iya. Nah, kalau masih tertutup, mau diceramain model apa saja, pakai judul apa saja, pakai tema apa saja, nggak mempan. Ya kan? Makanya di sini dibutuhkan pikiran yang terbuka sebelum Roh Kudus memenuhi, ya kan? Terus kita lihat ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya, mereka para murid itu adalah saksi mata, saksi hidup tentang apa yang dikatakan Yesus, yang diperbuat oleh Yesus pada waktu itu. Dan ayat 49, Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. ya ternyata untuk menjadi saksi tidak hanya cukup pikirannya terbuka dan mengerti kitab suci, tapi diberikan kuasa keberanian untuk mengatakannya kepada orang lain. Iya. Jadi Roh Kudus itu dikatakan adalah dunamos. Dunamos itu dinamit ya? Yang bisa meledak. Daya ledak. Iya. Ya, daya ledak. Sehingga ada kekuatan untuk melakukan sesuatu. Nah, tanpa ada kepenuhan Roh Kudus, orang itu tidak akan berani bersaksi tentang Tuhan. Kenapa? Lah, jangan-jangan nggak akan terjadi ini. Iya kan? Jangan-jangan tidak akan terjadi nih. Jangan-jangan orang bisa marah ini. Ya kan? Di sini yang memberikan janji untuk mengirimkan Roh Kudus siapa, Pak? Tuhan Yesus kan? Iya. Nanti, tapi di situ Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa janji Bapa akan mengirimkan Roh Kudus. Jadi Bapa dan Yesus satu. Ya kan? Kan di Iya. sini Yesus berkata, ya, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Nah, Yesus melakukan itu berdasarkan apa yang pernah dinubuatkan dalam kitab suci bahwa Bapa akan mencurahkan Roh Kudus dalam kitab Yoel. Ya kan? Nah, di sini lebih menarik, kita akan lihat, Pak, di Kisah Para Rasul pasal pertama, kelanjutan daripada bacaan kita tadi pagi. Ya. Kisah Rasul pasal pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14. 12 sampai 14, Pak. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, dan yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Iya, rasul-rasul menanti-nanti di Yerusalem. Jadi di Yerusalem itu mereka itu menyewa sebuah rumah untuk base camp, Pak. Digotong rame-rame, ya. Iya. Digotong rame-rame di situ
ada banyak murid dan para perempuan-perempuan yang mengiringi mereka. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka berdoa tiap-tiap hari. Kalau tadi mereka tiap-tiap hari berada di dalam bait Allah, ya kan? Di sini mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kan kayaknya ada 2 tempat ya, Pak? Sama nih mungkin, Pak. Sama. Posisinya tetap di Yerusalem. Ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Makanya ada tradisi doa 10 hari Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, tradisi itu dikatakan bahwa doa penantian pencurahan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus sudah dicurahkan pada zaman itu, ya kan? Tapi istilahnya tetap dipakai doa pencurahan Roh Kudus. Nah, ketika doa pencurahan Roh Kudus, apa sih yang diharapkan kira-kira, Pak? Kalau melihat ayat ini, ayat 14. Yang diharapkan ya sesuai janji Tuhan bahwa kita akan diperlengkapi. Iya. Ya kan? Terus di situ ada ketekunan. Iya. Terus ada sehati. Nah, kita pakai doa sehati. Ya kan? Sehati dalam doa bersama-sama. Tidak doa sendiri-sendiri di rumah. Nah, kalau biasa kan Tuhan juga ada di rumah, tidak harus ke gereja. Gimana, Pak? Nah, ini Masalah. nggak masuk di ayat ini. Nggak masuk. Iya. Doa bersama-sama. Karena di sini kan doa bersama-sama. Nah, kalau Tuhan ada di rumah, kenapa orang pergi ke gereja untuk ibadah? Kan Tuhan juga ada di rumah, bisa ibadah di rumah, Pak. Gimana, Pak? Apa alasannya kira-kira orang Kristen itu harus beribadah di gereja? Kira-kira ada alasan yang kuat nggak? Bisa ibadah di rumah, bisa ibadah online, bisa doa di rumah, bisa doa online. Tapi kan di situ nggak ada kebersamaannya. Nggak ada kebersamaannya. Iya. Sementara dalam Tuhan bilang, di mana 2-3 orang berkumpul, aku akan datang. Bukan 1 orang. Iya. Nah, pernah pikirkan nggak? Pada zaman itu, pada waktu Yesus, ya, kalau Allah ada di mana-mana, di rumah ada, di jalan ada, di pasar ada, tidak harus ke rumah ibadah. Tapi kenapa Yesus pada waktu itu kok tiap-tiap hari datang dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah yang lain, ya, sering di bait Allah, ya, ke sinagog-sinagog, ya kan? Kenapa Yesus melakukan hal itu? Padahal dia kan yang dicari-cari orang pada waktu itu, ya kan? Dia yang anak Allah saja, dia harus ada di rumah ibadah. Lah kita yang ngaku-ngaku anak-anak Allah, tapi di gereja nggak suka. Iya. Gimana ya? Berarti levelnya lebih tinggi mana antara Tuhan Yesus dengan kita hari ini? Tuhan Yesus pada waktu itu rajin ke bait Allah, tekun, ya kan? Tuhan Yesus pada waktu itu membacakan tulisan-tulisan kitab Perjanjian Lama, toh, kitab para nabi, diajarkan, dijelaskan. Nah, sekarang ada banyak orang Kristen memiliki krisis pengertian. Krisis apa namanya lah? Krisis pengertian, krisis paradigma, krisis prinsip. Wong Yesus saja kesukaannya ada di bait Allah sejak umur berapa itu? 12 tahun dicari bapak ibunya, nggak ada. Di mana ketemukannya? Iya kan? Ada di bait Allah.
Lah sekarang orang diajak ke tempat ibadah, ke rumah ibadah, ke gereja, semayan, apa semoyo. Ya, gimana itu? Nah, Tadi karena mungkin ya karena pikirannya itu belum dibuka, belum terbuka. Masih tertutup, makanya mau dikasih apapun mental. Bentar. Belum terbuka. Ya. Padahal iya. Nanti kalau sering-sering ke gereja enak pendetanya. Gitu. Seolah-olah orang Kristen datang ke gereja itu untuk memakmurkan pendetanya. Iya kan? Untuk menolong pendetanya, untuk membantu pendetanya. Iya kan? Padahal di sini ya, antara para rasul dengan orang-orang yang lain itu bersinergi untuk apa? Belajar sama-sama tentang pengajaran Tuhan, terus berdoa bersama-sama, menerima Tuhan, bagaimana maksud Tuhan dalam hidup mereka, apa yang Tuhan mau. Ternyata ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus nanti pada Kisah Rasul pasal yang kedua, mereka tidak usah disuruh-suruh, mereka bersaksi kemana-mana, Pak. Nggak usah didorong-dorong, ayo bersaksi, ayo bersaksi. Wah, ayo bersaksi. Nggak ada ya, Pak. Ya. Iya kan? Nah, di sini penting, Pak, bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu punya dampak yang nyata dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Ya. Bukan hanya sekedar janji tentang surga, tapi kehidupan para murid pada waktu itu diubahkan, mengalami perubahan. Mereka membuka hati, membuka mata, ya, membuka pikiran untuk menerima pengajaran. Kira-kira kesimpulan penting apa yang kita dapatkan malam hari ini, Pak, supaya kita itu bisa sama-sama bertumbuh sebagai orang percaya kepada Tuhan, sehingga kita dapat dikatakan hidup dalam perkenanan Tuhan itu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita cukup puas? Ya, ibadah seminggu sekali pun kadang-kadang bolong-bolong. Ya kan? Masih ada minggu besok, minggu depan. Ya kan? Kira-kira, Pak, saya mendengar sebuah ilustrasi khotbah ini dari seorang pendeta yang ada di bagian timur sana, entah dia itu Sumba atau NTT ya. Bapak pendeta itu bilang, kalau seandainya ada dua acara, ya, pada jam yang sama, hari yang sama, yang satu adalah jam ibadah, yang satu adalah jam pesta. Kira-kira yang dipilih yang mana, Pak? Yang enaknya yang mana kira-kira? Seharusnya sih ya tetap mengutamakan jam ibadah. Ya. Karena apa? Itu sudah jadi kewajiban kita. Ya, sementara hal yang lain itu sebenarnya bisa diatur. Ya. Datang ke pestanya. Kita punya rencana. Rencana itu kan kita nih yang menentukan. Tapi kalau yang namanya suatu kewajiban itu sudah tertata, sudah tahu waktunya, sudah ketetapan. Iya. Tapi kebanyakan orang itu lebih memilih yang enak. Karena apa? Kan bisa di reschedule, dijadwal ulang, walaupun jamnya bersamaan, ya, tapi kan bisa datang lebih telat atau datang tanpa harus pas jam pesta. Ya, yang penting ketemu dengan orang yang mengundangnya. Betul. Nah, tapi ada jawaban begini, nggak enak loh, Pak. Kenapa? Diundang langsung sama tuan rumahnya gitu, yang empunya hajat. Kita tuh diundang langsung loh sama Tuhan. Ya, untuk datang beribadah. Maunya mau diundang langsung sama Tuhan. pulang gitu kan. Nah, itu yang sering kali menjadi pemahaman yang keliru, ya kan? Kenapa
orang lebih memilih memutuskan untuk datang lebih dahulu ke pesta karena pemikirannya nggak enak sama yang undang. Padahal kita juga diundang langsung sama Tuhan. Masa kita nggak enak sama orang yang bikin pesta sementara kita mengabaikan Tuhan yang mau ngajak kita? Iya. Ya kan? Nanti gini, pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kan dia berjanji, aku pergi, nanti aku akan datang kembali. Nah, ketika Tuhan Yesus pada waktu datang yang kedua kali, kira-kira kalau ada jam yang sama Tuhan Yesus datang dan ada pesta, Tuhan, aku mau undangan dulu. Nanti aku ke situ. Iya. Tunggu. Tunggu. Nggak bisa kan ditunda? Gak enak sama itu. Terus ngundang ya. Iya kan? Nah, jadi seperti orang ketika ketinggalan kereta, Pak. Ya, nggak usah ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat lah. Ya, biasanya kalau kita mau naik pesawat itu berapa jam untuk masuk dulu antrinya, Pak? Minimal 1 jam. 1 jam. Harus sudah ada di dalam. Iya. Nah, kira-kira ini kan belum jamnya, ya kan? Kira-kira bisa masuk nggak, Pak? Tunggu dulu. Tunggu. Atau kereta ini, kereta, ya sama aja. Kereta juga 1 jam sebelum keberangkatan kita sudah harus ada di dalam, ya kan? Paling tidak berapa menit karena perjalanan dari tempat tunggu ke gerbong itu kan cukup lama dan panjang itu, Pak. Ya, 15 menit gak cukup itu. Makanya dibutuhkan waktu yang agak lama. Nah, kalau sudah ketinggalan kereta, kita bisa nggak nyetop itu kendaraan itu, Pak? Bisa. Saya pernah pengalaman naik pesawat ya, tinggal bukan terlambat terlambat. Pintu sudah ditutup, pesawat belum berangkat. Saya tetap nggak bisa. Pintu sudah ditutup. Walaupun pesawat belum berangkat, ya kita nggak bisa masuk. Tetap harus. Walaupun merengek-rengek di situ? Iya, nggak bisa. Terus tiketnya hangus? Tiketnya ya masih untung kemarin ada potongan sekian persen untuk bisa di penerbangan berikutnya. Berarti harus keluar lagi. Lagi. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau Tuhan Yesus sendiri yang menjemput, Pak? Apakah kita masih bisa punya alasan lagi? Tunggu Tuhan, jangan sekarang lah. Tuhan balik lagi, nanti turun lagi. Naik turun. Penerbangannya cuma sekali nih, nggak ada penerbangan lain yang ke sana. Nah, itu satu hal yang kita pikirkan. Tapi ada hal yang lain yang kita pikirkan lagi, Pak. Seperti yang tadi pagi. Kira-kira kalau kita sudah masuk ke gerbongnya Tuhan itu, kita betah nggak di situ? Harusnya betah. Ya kan? Nah, tapi ketika latihan di dunia ini aja yang cuma paling banter nggak ada 2 jam sudah nggak betah itu. Padahal di sini para murid pada waktu tiap hari baca kitab suci, berdoa, memuji Tuhan, ya, mendengar. Bayangkan para rasul khotbah pada waktu itu berjam-jam. Kita lihat aja ya pengalaman Tuhan Yesus khotbah di bukit itu dari pagi sampai malam loh. Iya. Bahkan sampai berhari-hari ngikutin Tuhan Yesus terus loh. Mereka tetap itu pada kayaknya panas juga loh waktu itu. Apa iya di situ semua mereka akan berteduh di bawah pohon, Pak? Kira-kira kan jauh. Iya kan? Wah, pohonnya ada di sana nih yang teduh nih. Ya kan? Kira-kira akan seperti itu enggak? Atau bagaimana supaya dekat dengan Tuhan Yesus bicara dan dengar dengan jelas walaupun ada panas. Iya. Nah, kita belajar dari mereka pada waktu itu, ya. Tapi mereka bertahan karena apa? Menginginkan apa, Pak? Roti. Iya kan?
5.000 orang itu mendapatkan 5 roti dan 2 ikan yang dibagi-bagikan. Tapi ketika Yesus mengajarkan sesuatu yang keras, ya makanan apa ini katanya? Ternyata kalau ada rotinya orang itu bisa bertambah. Betul. Iya kan? Jadi urusan perut nih. Jadi urusan perutnya. Jadi kalau kehidupan kita dicukupi oleh Tuhan, kita akan bisa, ya mudah-mudahan bisa setia katanya kan. Tapi kalau kebutuhan kita nggak dicukupi oleh Tuhan, banyak kan orang meninggalkan Tuhan. Nah padahal ketika kita lari meninggalkan Tuhan, ya artinya apa? Tuhan sudah menutup pintu berkatnya. Tapi mereka juga masih berdoa, Tuhan tolong aku, berkati aku. Tapi mereka lari gimana Pak? Ya orang yang jauh dari persekutuan ibadah, kan mereka juga masih berdoa di rumah. Walaupun aku nggak gereja, aku juga masih berdoa loh. Kan jawabnya seperti itu. Kira-kira dijawab Tuhan enggak itu? Kan aku juga berdoa di rumah. Kira-kira gimana Pak? Ya, perenungan kita sering kali ngakalin Tuhan. Kita sering kali memanipulasi Tuhan. Kita sering kali memaksa Tuhan supaya Tuhan selalu memenuhi kebutuhan kita, tapi kita tidak memenuhi kebutuhan Tuhan. Loh, Tuhan harus dipenuhi kebutuhannya. Ya tadi memberkati. Memenuhi keinginan Tuhan. Memenuhi keinginan Tuhan yang tepatnya. Gimana? Ya Tuhan maunya kan senang juga. Kalau Tuhan senang kita senang. Kalau Tuhan murka, tamat sudah. Oke, demikian bincang-bincang kita malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam untuk GBS Pintu Iman, Pak Musi yang ada di Solo. Shalom, selamat Hari Raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa kabar Pak Musi? Ya, sudah dicari Pak Victor ini. Kita tunggu di sini Pak Musi ya. Ya. Kunjungan balasan. Salam untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran. Kiranya dalam kondisi sehat-sehat dan tetap sukacita. Amen. Ya, sedang ada satu frekuensi dengan Misua. Kiranya malam hari ini memberikan suasana yang baru. Kalau Tuhan itu sudah baik sama kehidupan kita, kita bisa memberikan kebaikan kepada pasangannya. Ya, walaupun kadang-kadang cekcok juga. Kita semua mengalami hal itu. Selamat malam untuk Bu Yuli, Nur Hayati alias Ibu Suci. Selamat malam. Ya, selamat malam untuk Bu Elina yang ada di situ. Ya, yang hadir Pak Musi. Senang malam hari ini masih bisa jumpa-jumpa, cakap-cakap dengan saudara semua. Malam hari ini kita akan sama-sama berdoa, ya, terlebih untuk saudara-saudara yang sudah sehati, sepikir memberikan waktu malam hari ini belajar firman Tuhan. Nah, Bu Elina nongol hadir. Puji Tuhan. Bu Vivi mana Bu Vivi? HP-nya saya pakai. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama berdoa. Ya, saya akan berdoa yang sebagian, nanti sebagian Pak Victor ya. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Sebelumnya pujian yang tadi apa Pak? Rasa
berdoa untuk Bu Titi dan Ibu Yuli. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu malam hari ini, dan biarlah firman yang kami dengarkan pada malam hari ini dapat kami pakai dan kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari untuk dapat menguatkan iman kami tetap lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa untuk Ibu Titi yang ada di Mipiran. Kiranya Engkau memberkati kehidupan Ibu Titi, memberkati keluarganya, memberkati Pak Stephen, berkati anak-anaknya, Diki, Nathan, Olin. Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan limpah-limpahkan berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacita, damai sejahtera juga ada hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Malam hari ini juga kami berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati, Ibu Suci. Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya, memberkati setiap apa yang dilakukannya, memberkati usaha pekerjaannya, memberkati keluarganya, anak-anaknya. Tuhan memberkati dengan lebih-lebih. Tuhan memberkati dengan kelimpahan berkat. Tuhan memberikan berkat yang tidak lazim di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupannya. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa malam hari ini untuk Pak Musi yang ada di Surakarta, Solo. Berdoa untuk beliau, berdoa untuk Pak Musi, berdoa untuk pelayanannya, berdoa untuk rumah tangganya, berdoa untuk pekerjaannya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Tuhan tambah-tambahkan kapasitas dan menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi, melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam pekerjaannya. Berkati rumah tangga Pak Musi, Bu Anggra, juga Ocos, Noel. Tuhan memberkati Mama, memberkati Ibu. Tuhan memberkati setiap jemaat yang dilayani. Berkati pelayanan-pelayanannya, pekerjaannya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saya juga berdoa malam hari ini untuk Ibu Erlina dan keluarga. Kiranya Tuhan juga memberkati hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, pekerjaan-pekerjaannya, anak-anaknya. Tuhan tolong, Tuhan berkati, persiapkan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati kesehatan, dia beri kekuatan hari lepas hari, sehingga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan luar biasa. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa siapapun yang melihat, menonton, mendengarkan, bersepakat sehati dan percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada pertolongan, bahwa berkat Allah itu selalu ada bagi orang yang percaya. Amen. Bahwa Yesus yang turun dari surga, ia naik kembali ke surga, dan bahkan ia berjanji akan datang kembali menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. 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 Shalom, selamat malam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kiranya saudara tidak perlu khawatir bahwa Tuhan akan datang kembali. Shalom. Shalom.